kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, Bang Gaudens. Kita coba mendengarkan dulu bagaimana pandangan dari Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksana Otonomi Daerah atau KPPOD, Robert Endi Jaweng, yang sudah terhubung lewat saluran telepon. Pak Robert, selamat pagi. Pagi, Bung Leonard. Ya, Pak Robert, pemerintah sampai sekarang masih tetap moratorium, tidak memberikan izin untuk pemekaran wilayah. Kalau Anda melihat sekarang dengan tren ada beberapa daerah yang ingin membentuk provinsi sendiri, memekarkan diri seperti Bogor, ada yang mau pindah provinsi seperti Bekasi dari Jawa Barat, dia mau gabung ke Jakarta. Apakah moratorium ini masih akan harus dipertahankan atau ya sudah kita melihat desakan masyarakat ini, kita buka dulu moratorium ini? Seperti apa, Pak Robert? Ya, Bung Leonard, kalau melihat sejak 99 hingga hari ini sudah terbentuk 223 daerah otonom baru atau hasil pemekaran. Dan hari ini sudah ada sekitar 314 atau 315 ya calon OB dalam ini, Bung Leonard ya. Dan saya kira kalau melihat, sayangnya pemerintah hari ini belum melakukan evaluasi lagi nih, Bung. Kalau lihat evaluasi tahun 2012 kemarin terhadap 207 kalau nggak salah waktu itu, temuannya sangat-sangat urgent, di mana sebenarnya yang benar-benar berhasil itu hanya 20%. 80-nya itu berada pada tingkat atau klasifikasi yang bisa dikatakan tidak terlalu bagus, bahkan ada yang jalan tempat. Artinya kita belum bisa membuktikan bahwa pemekaran ini bisa menjadi rute alternatif yang kalau dia masih menjadi bagian dari daerah yang lama atau induknya mungkin sulit sekali untuk mempercepat pembangunan, publik, tata kelola dan sebagainya. Dan dengan pemekaran ini semacam pintas jalan cepat untuk memperbaiki dan mempercepat semua proses itu. Jadi sebaiknya Pak Robert, moratorium masih harus dilanjutkan saja atau sudah boleh dibuka? Kalau saya untuk beberapa waktu ke depan harus dilanjutkan lagi. Pertama menunggu evaluasi baru dari pemerintah. Kita mau melihat kondisi terakhir, perkembangan terakhir seperti apa. Karena itu perlu didahului dulu evaluasi. Kemudian kedua, Bung Leonard, hingga hari ini perintah untuk membuat dua rancangan peraturan pemerintah kan belum ada. Artinya memang tetap perlu moratorium, keran pemekaran tutup dulu. Tetapi pada akhirnya saya kira kita harus realistis juga di Bung Leo, bahwa ada beberapa daerah yang secara objektif memang perlu suatu pemekaran, seperti daerah-daerah yang sangat luas di Kalimantan Barat ya, Kapuas Raya. Kita punya kepentingan strategis nasional di sana untuk basis pertahanan dan percepatan pembangunan. Kemudian daerah-daerah perbatasan, daerah-daerah yang sangat terisolir, yang jauh mungkin di pelosok-pelosok yang butuh negara hadir lewat instrumen pemekaran. Tetapi secara umum tidak, saya kira kita nggak punya urgensi yang sangat genting gitu ya untuk memekarkan daerah-daerah yang sesungguhnya tidak terlalu butuh intervensi-intervensi khusus semacam ini. Pak Robert, ini pertanyaan terakhir saya. Kalau tadi Anda mengatakan 80% daerah yang mekar itu relatif kita bisa katakan tidak berhasil, bergantung sepenuhnya atau sebagian kepada induk. Kenapa tidak ada yang kemudian kembali saja ke induknya, Pak? Nah, ini yang menarik ini, karena kita ini mekar iya, gabung enggak gitu. Ini sejarahnya belum pernah ada daerah yang gabung. Maka buat saya menarik ini, Kota Bekasi maupun Kota Depok yang ingin gabung, bahkan mereka sendiri yang minta gabung ke Provinsi DKI Jakarta dengan tentu alasan atau motivasi mereka sendiri-sendiri yang ada yang terkait fiskal dan Kalimantan Jawa Barat dan sebagainya. Tapi memang ini beritanya buruk sekali sesungguhnya, Bung Leonard, kalau kita terus mekar tapi nggak pernah gabung. Karena buat daerah lain akan bilang gini, kita ini bagus nggak bagus, toh pusat juga takut untuk penggabungan kita, jadi kita nggak perlu kinerja bagus pun juga tidak akan digabungkan. Jadi saya kira perlu untuk penggabungan. Oke, terima kasih Pak Robert Endi Jaweng untuk pencerahan dari Anda pagi ini. Selamat pagi. Pagi Bung Leonard. Bang Gaudens, pertanyaan pertama saya, ini setelah ngobrol dengan beberapa teman, sebetulnya pemekaran ini benar-benar keinginan rakyat yang diwakili atau dipimpin oleh kepala-kepala daerah yang mencetuskan wacana ini, atau ini adalah hasrat politik yang mungkin juga adalah sisa-sisa dari kompetisi politik yang lalu-lalu. Karena kalau kita melihat kan daerah-daerah ini, kita ingatlah dulu semacam apa identitas politiknya. Bagaimana Bang? Ya, kalau berdasarkan Undang-Undang 23 2014, memang pemekaran itu atau penggabungan itu harus berdasarkan keinginan rakyatnya. Rakyatnya yang direpresentasikan oleh
DPRD. Karena itu harus ada keputusan DPR untuk apa? Untuk memekarkan sebuah daerah otonomi baru. Iya. Tetapi faktanya dalam pemekaran itu yang pertama itu tentu ada kepentingan elit politik, juga untuk biasanya ada di dalam politik lokal itu ada ketidakserasian antar suku, antara sebagian masyarakat sehingga dimekarkan dan itu dibolehkan. Oh, oke. Tapi kalau kita melihat dua daerah deh yang disebutkan di dalam editorial ya, ada yang ingin membentuk provinsi Bogor Raya, lalu ada Bekasi, tadi Pak Robert juga mengatakan Depok itu ingin pindah provinsi. Nah ini benar-benar keinginan rakyatnya atau memang baru keinginan orang yang mencetuskannya saja? Kalau Bekasi itu kondisi objektifnya itu bantuan pemerintah Jawa Barat kepada Bekasi itu hanya sekitar 300 miliar ya, 30 miliar ya. Sementara bantuan DKI Jakarta untuk Bekasi itu hampir 700 miliar dalam 1 tahun. Itu artinya kondisi objektif Bekasi itu memang lebih untung dia kalau bergabung kepada Jakarta, karena dia akan mendapatkan anggaran itu lebih besar daripada yang dikucurkan dari Jawa Barat. Kalau kita melihat Bogor, memang Bogor itu tidak ada kondisi objektif yang memungkinkan untuk dimekarkan. Tetapi keinginan subjektif ada gitu. Tentu keinginan subjektif itu kita baca dalam keinginan orang per orang atau elit di sana untuk menjadi penguasa baru di posisi yang baru nanti. Penguasa dengan wilayah yang lebih luas begitu ya? Ya, dengan status yang lebih tinggi dikit. Oke. Nah pertanyaannya kembali lagi, ini kita bagaimana bisa menyeleksi keinginan-keinginan ini, apakah benar-benar dari rakyat atau bukan? Karena kadang-kadang juga sebagian orang mengatakan DPRD itu belum tentu juga menyuarakan suara rakyat kebanyakan, Bang. Ya, keinginan objektif itu diseleksi lewat ketentuan yang diatur di dalam pasal 34 sampai 37 di dalam Undang-Undang 23 2014. Ada sekitar 20 persyaratan di sana itu. Harus ada keinginan tertulis dari masyarakat. Itu disampaikan kepada DPRD. DPRD itu kalau misalnya untuk kabupaten kota misalnya dimekarkan itu harus ada persetujuan DPR dan DPRD-nya juga. Dan banyak sekali persyaratan lainnya. Tetapi harus ingat, untuk pemekaran sebuah daerah yang penduduknya di bawah 1 juta saja itu pemekarannya itu membutuhkan biaya sampai 400 miliar ya untuk biayanya. Untuk yang di bawah 1 juta orang? Untuk di bawah 1 juta orang. Bayangkan di atas 1 juta untuk dimekarkan untuk menjadi provinsi misalnya. Tentu dibutuhkan biaya yang sangat besar, dan biaya itu akan menjadi biaya rutin ketika terbentuk pemerintah di tempat itu, ditambah perangkat lainnya seperti harus ada Kapolres, harus ada Dandim segala macam itu, dan itu sangat membutuhkan biaya yang sangat besar. Karena itu benar adanya keinginan putusan Presiden Jokowi di 2014 untuk tidak memekarkan, dan sampai sekarang ada 2 peraturan pemerintah yang diharuskan di dalam Undang-Undang 23 2014 itu untuk dibuat itu, yaitu tentang penataan daerah dan desain besar penataan daerah itu sendiri. 2 PP ini sampai sekarang itu tidak disahkan, tak kunjung disahkan. Karena itu kondisi objektif untuk pemekaran itu sampai saat ini memang tidak bisa dilakukan karena peraturan pemerintahnya belum ada. Belajar juga dari daerah yang sudah memekarkan diri, di dalam editorial dikatakan tadi juga dikonfirmasi oleh Pak Robert bahwa yang berhasil itu hanya sekitar kurang lebih 20%, sementara 80%-nya lagi ya kalau kita boleh katakan tidak berhasil atau sangat bergantung kepada induk. Kenapa juga tidak disatukan lagi, Bang? Kalau kemarin sudah mekar, ya disatukan lagi saja. Ya, menurut pasal 33 di ayat 2 itu boleh dimekarkan, boleh digabung. Jadi daerah pemekaran itu boleh digabung kembali. Tetapi faktanya itu agak susah untuk digabung lagi. Kenapa? Karena di sana sudah terbentuk pemerintahan baru ya. Di sana ada bupati, di sana ada wakil bupati, ada DPRD-nya. Nah, kekuasaan ini sangat sangat susah untuk dilepas. Ya, kalau sudah memegang kekuasaan itu susah untuk melepaskan. Jadi susah sekali untuk digabung. Teorinya itu memang di pasal 33 itu dimungkinkan untuk digabung. Tetapi faktanya walaupun 80% daerah pemekaran
baru dari 99 sampai 2014 itu gagal, toh tidak bisa digabung lagi karena mereka sudah membentuk pemerintahan baru di sana. Kalau seandainya kemudian daerah-daerah yang mau mekar ini mengumpulkan yang tadi Bang Gaudens katakan suara dari rakyat begitu, tanda tangan, entah bagaimana caranya dikumpulkan begitu Bang, dan ternyata jumlahnya memenuhi persyaratan, pemerintah pusat masih bisa tidak untuk menahan pemekaran itu? Ya, sangat-sangat dimungkinkan. Menurut pasal 34 sampai 37 itu kan kalau seluruh persyaratan yang diatur di dalam pasal-pasal itu terpenuhi, tentu secara teori bisa dilakukan. Tetapi Undang-Undang 23 2014 itu belum bisa diimplementasikan karena apa? Karena peraturan pemerintahnya belum dibentuk. Ada 2 peraturan pemerintah yang harus dibentuk untuk bisa memungkinkan pemekaran itu tentang desain dan desain besarnya. Itu yang tidak dilakukan oleh pemerintah sekarang. Oke, kita akan bicarakan lebih jauh, tapi kita harus jeda dahulu. Bang Gaudens dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Bang Gaudens, kita coba dengarkan dulu pendapat dari masyarakat. Bagaimana mereka melihat bahwa ada rencana pemekaran ini. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Jakarta. Ada Pak Nugroho. Pak Nugroho, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Gaudens, selamat pagi Bung Leonard. Selamat pagi Pak, silakan Pak Nugroho. Reformasi yang menghasilkan koreksi atas Orde Baru yang otoriter dan sentralistik ini bertujuan untuk membawa keseimbangan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Membagi kekuasaan supaya jangan terpusat menjadi otonomi yang sehat sehingga pemerataan keadilan bisa tercapai. Tetapi dalam prakteknya otonomi ini kebablasan sehingga melahirkan raja-raja kecil di daerah, dan nikmat raja kecil itu boleh mengatur semua, bahkan boleh bertentangan dengan atasannya. Ini yang terjadi. Jadi selama ini pemekaran itu belum pada esensinya, karena pemekaran itu harusnya meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan pertahanan, administrasi, dan ketahanan nasional. Pak Nugroho, kalau rakyatnya kemudian tidak bersuara, Pak, akhirnya lari saja nih, maju nih elit-elit politik yang ingin memekarkan, itu bagaimana Pak Nugroho? Memang inilah yang terjadi dalam perpolitikan Indonesia, bahwa partai politik sebagai agen perubahan dan pendidikan politik belum berjalan. Jadi rakyat itu hanya sebagai pelengkap peserta 5 tahun sekali. Ini yang sayang. Tapi jangan putus asa. Mari kita didik rakyat supaya sadar, sehingga dengan demikian bisa mencapai tujuan yang benar, keadilan dan kesejahteraan negara itu. Jadi seperti misalnya Bogor ini dimekarkan apa gunanya? Oke, terima kasih Pak Nugroho di Jakarta untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Di belakang Pak Nugroho ada Pak Rusmin di Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitung. Ini hasil pemekaran juga nih, Pak Gaudens. Pak Rusmin, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Gaudens. Pagi. Silakan Pak Rusmin, bagaimana Pak? Anda menikmati hasil pemekarannya Pak? Ya, kalau secara fakta di daerah saya Bangka Selatan yang dimekarkan tahun 2003, saya harus mengakui secara faktual banyak terjadi lompatan-lompatan, kemajuan-kemajuan di bidang pembangunan, terutama akses-akses antar kecamatan dan juga ke daerah provinsi. Yang tadi misalnya kami dari Tobuali ke pusat pemerintahan Provinsi Bangka Belitung tadi 3 jam, sekarang antara 1,5 jam sampai 2 jam itu udah bisa nyampai. Kemudian akselerasi pembangunan juga ke kecamatan-kecamatan yang ada di daerah kami itu kan 8 kecamatan, termasuk daerah kepulauan. Itu juga harus kita akui secara faktual itu terjadi lompatan-lompatan. Kemudian dari sisi ekonomi pembangunan ada kan, ada juga melahirkan ekonomi walaupun secara nasional mungkin masih 5, kan, belum 6. Tapi satu hal yang saya lihat selama 16 tahun di daerah kami pemekaran itu sebenarnya tadi yang disampaikan oleh Bung Robert ya dari KPUD tadi ya, itu masalah
tata kelola pemerintahan. Itu yang kadang-kadang memang agak perlu kita kritisi. Karena di daerah itu harus kita akui SDM atau ASN itu kan masih belum mumpuni. Maka jangan heran kalau hari ini nih di daerah kami beberapa kepala dinas itu masih pelaksana tugas. Masih pelaksana tugas. Jadi 4 atau 5 kepala dinas dirangkap oleh kepala dinas yang lain. Itu karena kekurangan SDM itu ya, Pak Rusmin. Iya, di daerah pemekaran itu yang jadi persoalan. Baik. SDM itu, Bung Leo. Kalau untuk pemekaran hasil 19 tahun saya pikir secara faktual harus kita akui ada lompatan-lompatan, peningkatan ekonomi, akses antar daerah. Cuman tata kelola pemerintahan yang perlu. Tata kelola pemerintahan. Terima kasih Pak Rusmin di Bangka Selatan. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Rusmin ada Mas Dani di Malang, Jawa Timur. Mas Dani, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Bang Gaudens. Selamat pagi. Silakan Mas Dani, bagaimana Mas? Ini editorial pagi hari ini tentang rencana memekarkan daerah Bogor ya. Jadi Bogor, Provinsi Bogor Raya dan Jakarta menggabung, Bekasi gabung jadi Jakarta Tenggara ini ya. Nah, ini kan gini Bang Leo ya. Ini kan mau momen Pilkada serentak 2020 ya. Saya berharap semua calon-calon kepala daerah yang berkontestasi di Pilkada 2020, baik itu petahana maupun calon kepala daerah yang baru, itu meneladani Presiden Jokowi. Presiden Jokowi waktu pada saat berkuasa sebagai Presiden Republik Indonesia, beliau punya prinsip membangun Indonesia dari pinggiran. Nah, para calon kepala daerah ini juga harus punya prinsip yang sama dalam arti membangun provinsi, membangun wilayahnya dari pinggiran gitu. Nah, selama ini kan daerah-daerah yang ingin memekarkan diri ini kan daerah-daerah yang merasa tidak punya koneksi dengan pusat kekuasaan daerah, misalnya kayak Bogor Raya, mungkin koneksinya lemah dengan Bandung gitu ya, atau mungkin intensitas kehadiran kepala daerah yang minim di daerah-daerah seperti Bekasi dan Bogor Raya dan Sukabumi gitu ya. Itu yang menyebabkan mereka ini merasa bahwa negara dalam hal ini Pemda itu kehadirannya kurang gitu loh. Nah, apalagi orang-orang Bekasi ini kan ingin merasa bahwa yang lebih memperhatikan mereka itu adalah Jakarta. Gitu. Nah, ini kan parah gitu. Nah, saya jadi ingat orang-orang di Pulau Kalimantan di wilayah perbatasan dengan Sarawak. Mereka kan sebelum Pak Jokowi jadi presiden kan merasa mereka jadi orang Sarawak kan, bahkan menggunakan mata uang ringgit kan untuk aktivitas ekonomi mereka. Nah, tapi alhamdulillah setelah Pak Jokowi mempraktekkan pembangunan di Indonesia dari pinggiran, akhirnya nasionalisme mereka sebagai orang Indonesia itu tumbuh kembali gitu kan. Nah, ini yang jadi intinya adalah perhatian dan benar-benar manfaat dari pemerintah pusat di provinsi atau di kabupatennya itu, begitu ya Mas Dani? Begitu Bang Leo, jadi misalnya Bekasi itu intensitas pembangunannya harus lebih masif lagi, intensitas kehadiran Kang Emil di Bekasi dan Bogor itu harus lebih sering lagi. Jadi kalau misalnya di Amerika Serikat itu ada dua kota, Chicago dan Detroit. Kita kalau melihat sepintas ini kayaknya kota kembar di satu wilayah, padahal ini beda negara bagian loh. Chicago di Illinois, Detroit di Michigan gitu loh. Tapi setidaknya dua kota ini bisa saling berhadapan gitu loh, saling membusungkan dada sebagai kebanggaan negara bagian masing-masing. Nah, ini yang saya harapkan terjadi di Bekasi. Bekasi itu jangan minder kalau sama Jakarta gitu loh. Bekasi harus berdiri tegak gitu loh. Gitu. Baik, terima kasih Mas Dani untuk pendapat Anda dari Malang, Jawa Timur. Selamat pagi Mas. Di belakang Mas Dani ada Pak Sunarto di Jambi. Pak Sunarto, selamat pagi. Selamat pagi Metro, selamat pagi seluruh Indonesia. Selamat pagi Pak, bagaimana Pak? Menindaklanjuti apa yang disampaikan Metro TV pagi ini, kita setuju bahwa keinginan pemekaran daerah itu keinginan sedikit manusia yang ambisi, kekayaan, dan juga posisi. Bahwa hasilnya untuk orang kampung, orang daerah itu diragukan. Ambil contoh di Jambi itu ada kota baru yang jumlah penduduk tidak sampai 100.000. Cuman kurang dari 100.000 itu jadi yang terbaru itu. Kemampuannya apa enggak tahu, ada batas antara kota yang baru ini dengan kabupaten lama itu enggak jelas. Jadi kepada seluruh masyarakat khususnya yang ambisi untuk pemekaran berpikirlah 10 kali. Kemampuan daya tahan mereka, kemampuan sarjana mereka dan macam-macam perlu
tinjau kembali. Kalau memang memungkinkan silahkan. Kalau enggak ya batalkan. Benar-benar daripada harus menyengsarakan lebih banyak rakyat. Ya lebih bagus selera kita batalkan tuh next time. Oke. Baik, terima kasih Pak Sunarto untuk pendapat Anda dari Jambi. Selamat pagi Pak. Kalau di kuantifikasi nih Bang Gaudens, 4 penelpon, 2 setuju, 2 tidak setuju kalau ada pemekaran saat ini. Bagaimana Bang? Ya, saya sependapat ya bahwa ketika otonomisasi itu dibuka lebar dari tadinya sentralisasi menjadi otonomi, memang faktanya itu banyak sekali bermunculan raja-raja kecil di daerah ya, yang setiap saat itu hanya berharap upeti. Karena itu tidak heran bersama dengan itu terdistribusi juga korupsi dari pusat ke daerah, dan itu yang sedang terjadi sekarang ini. Mestinya kepala daerah itu menjadi pemimpin yang menggerakkan daerahnya, sehingga pemekaran wilayah itu membawa manfaat, tidak saja memperpendek pelayanan, tetapi yang paling penting itu rakyatnya disejahterakan. Nah, yang terjadi sekarang ini kan tadi juga disebutkan di Jambi misalnya, bagaimana kepala daerah menjadikan birokrasi itu sebagai tim sukses ketika pilkada, kemudian tim sukses itu menempati posisi-posisi penting pada saat berkuasa. Nah ini kan yang merusak sistem. Ketika merusak sistem, tidak bisa lagi seperti yang dikatakan Pak Dhani tadi itu, bagaimana di 2020 ketika kampanye itu mengikuti Jokowi bangun dari pinggir, membangun wilayahnya dari pinggir juga. Kalau Jawa Barat itu pinggirannya itu ada Bekasi, ada Depok, ada Bogor, ya bisa dipahami kalau ada suara untuk memekarkan diri. Tetapi pemekaran yang mencuat sekarang ini kan lebih bersifat politis daripada kondisi real di lapangan. Kalau melihat begini, sebenarnya apa yang harusnya dilakukan? Apakah ini sebenarnya adalah kode keras dari pemerintah-pemerintah yang ingin memekarkan atau pindah wilayah itu kepada pemerintah di atasnya, katakanlah Gubernur Jawa Barat, untuk ayo dong lebih banyak lagi fokus memperhatikan wilayah Jawa Barat yang ada di Bogor, yang ada di Bekasi, yang ada di Depok, atau memang ya tidak ada jalan lain harus dimekarkan, Bang? Ya kalau kita hitung dari 2014 sampai 2019 ini, sebelum mencuat keinginan dari Bekasi dan Bogor ini, ada 315 usulan yang disampaikan kepada Kemendagri untuk pembentukan daerah otonomi baru. Tetapi 315 usulan itu belum bisa diproses karena ada moratorium. Tentu keinginan Bogor dan Bekasi itu juga tidak bisa terpenuhi karena masih ada moratorium. Nah, moratorium ini hemat kita, hemat editorial, harus dipertahankan, harus dianggap sebagai keniscayaan, karena memang faktanya 80% hasil pemekaran itu tidak menguntungkan. Tapi kalau kemudian sama sekali tidak ada perubahan setelah ada suara ingin memekarkan karena merasa kurang diperhatikan atau kurang sejahtera, kan kurang bijak juga. Langkah seperti apa nanti akan kita bahas di bagian berikut. Bang Gaudens dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi ini. Bang Gaudens, tentunya kalau sama sekali tidak ada niatan rakyatnya, saya rasa juga kepala daerah ingin memekarkan wilayahnya juga tidak berani begitu. Mungkin pasti adalah rakyat yang mengatakan itu. Nah, pertanyaannya, kalau memang pemekaran itu belum akan dilaksanakan, moratorium tetap akan dilanjutkan, apa dong yang harus dilakukan supaya kemudian rakyat di daerah-daerah yang ingin mekar itu merasa tersalurkan juga aspirasinya? Ya loh, kalau kita lihat dari kenyataan selama ini ya, yang disebut keinginan rakyat itu biasanya diklaim oleh tokoh-tokoh masyarakatnya. Jadi memobilisasi dukungan itu sangat mudah di daerah itu, bukan sesuatu yang sulit. Tetapi apakah benar itu sesuai keinginan rakyat, itu yang susah untuk sekarang jadi begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pemekaran atau penggabungan itu memang diatur di dalam undang-undang. Tadi saya katakan pasal 33 itu mengatur itu, Undang-Undang 23 tahun 2014. Nah, persoalannya sekarang mestinya dibentuk tim independen untuk mengevaluasi apakah pemekaran selama ini memang membawa manfaatnya
memang membawa untung atau buntung bagi rakyat. Faktanya tadi kita paparkan bahwa dari sisi indeks pembangunan manusia saja di daerah pemekaran itu sangat rendah, di bawah rata-rata nasional. Kemudian dari sisi ekonomi, tadi dikatakan 80% itu masih bergantung kepada pusat. Itu artinya pemekaran selama ini sama sekali tidak bermanfaat. Sebagian besar itu tidak membawa manfaat bagi rakyat, kecuali bagi mereka yang ingin berkuasa, status mereka terangkatkan. Kalau begitu apa yang harus dilakukan, misalnya spesifik deh kita katakan Gubernur Jawa Barat, Bang Gaudens, ketika Bogor katanya ingin mekar, Bekasi mungkin juga katanya Depok mau pindah provinsi, berarti kan harusnya diperhatikan lebih lagi. Ya memang harus diperhatikan, tetapi faktanya itu untuk membentuk daerah otonomi baru di Bogor maupun Bekasi itu terhalangi oleh undang-undang. Karena tadi saya katakan Undang-Undang 23 2014 itu mengharuskan adanya 2 PP, dan sampai sekarang itu PP yang menjadi dasar pelaksanaan pemekaran itu belum ada. Karena itu itulah yang disebut moratorium, itu dasarnya. Moratorium itu dari 2014 itu dasarnya adalah belum dibuatkannya PP itu. Jadi tidak usah berlaku apa-apa saja Gubernur Jawa Barat misalnya. Tetapi secara politik ini tantangan besar bagi Gubernur Jawa Barat yang baru menjabat baru sampai setahun itu. Tentu keinginan daerah itu harus dimaknai bahwa ada sesuatu yang kurang dalam relasi antara kabupaten kota di satu sisi dan provinsi di satu pihak. Tadi saya katakan untuk Bekasi saja, Banten Jawa Barat tahun lalu itu cuma 30 miliar ya. Tetapi Jakarta mengucurkan 700 miliar. Tentu bagi Bekasi itu lebih untung secara finansial bergabung kepada Jakarta daripada bergabung ke Jawa Barat. Lagi pula nomor teleponnya kodenya sudah 021 juga begitu ya? Iya, lebih ada rasa bangga gitu. Ada kedekatan di situ. Tetapi ini juga poin penting bagi seluruh kepala daerah yang mestinya ketika berkuasa itu melayani masyarakat, dan tugas utama mereka adalah menyejahterakan rakyat sekaligus memperpendek pelayanan. Kalau dulu itu sebelum memekarkan itu tadi seperti yang dicontohkan di Babel itu bisa 8 jam pergi ke ibu kota, sekarang cuma 1-2 jam pergi ke ibu kota kabupaten. Nah, harus dibarengi dengan pelayanan yang prima gitu. Oke, berarti kita tunggu saja perkembangannya, tapi kita harapkan memang moratorium ini tetap dilaksanakan, tetap dilanjutkan supaya rakyat masih tetap sejahtera begitu ya. Konsisten dilaksanakan moratorium. Konsisten dilaksanakan. Baik, kita tunggu nanti perkembangannya seperti apa. Bang Gaudens, terima kasih sudah dari sini Bang. Selamat pagi. Pagi Bang.